Sekarang kita mau bahas masih dari London juga nih. Ada King juara dunia yang kehilangan 3 poin. Padahal setelah unggul 2 gol, bayangkan. Langsung aja to the point. Apa sih kesalahan terbesar dari Rosenior semalam? Switch off. Menurut gue ini masalah yang bukan hanya terjadi di era Rosenior, tapi udah terjadi dari era bahkan Maresca musim lalu. Yang mana itu biasanya masalah Chelsea. Masalahnya pertama, biasanya mereka kalau udah unggul 1-0 sulit buat dapetin gol kedua. Tapi di malam tadi mereka sebenarnya dapat gol kedua itu dan di menit yang menurut gue ideal untuk ngantongin 3 poin. Tapi di momen abis unggul 2 gol, ada kelihatan momen kayaknya Chelsea ini switch off banget lah. Permainannya nggak lagi di level 100%, agak mengendur dan Leeds cuma butuh berapa menit buat lu jelasin dong switch off-nya kenapa? Iya, kenapa tuh? Tim muda kayak begini, menurut gue analisa gue adalah ini tim yang rata-rata umurnya paling muda di Premier League, di bawah 25 tahun. Pemain-pemain yang belum pernah ngalamin fase-fase pengalaman banyak di skenario-skenario pertandingan. Gue rasa di momen 2-0 mereka ngerasa menang. Kurang Sesimpel itu aware menurut gitu gue. ya? Kurang aware dan ini akan dibentuk oleh pengalaman nantinya. Mungkin akan berdampak bagus, tapi untuk tim muda seperti Chelsea, unggul 2-0 terbukti bisa terbayar mahal sama mereka, akhirnya hilang 3 poin. Dan kalau lu lihat kebobolan itu gue rasa schoolboy stuff banget lah. Schoolboy ini mah. Yang gol kedua itu kebangetan menurut gue, biasa-bisanya bolanya kayak begitu dan ada momen untuk di clearance nggak di clearance, dan menurut gue Chelsea emang nggak layak menang kalau dia nunjukin permainan kayak di babak kedua setelah unggul 2-0. Mas Firzi punya pendapat yang sama nggak dengan Rizal nih? Iya, sebenarnya diskusi kan bisa aja berubah banget kalau emang si Palmer nyetak gol di menit akhir ya. Secara algoritma Opta itu chance itu berharga 0,89 angka ekspektasi gol. Artinya dari 10 kali kesempatan itu mungkin 8 kali masuk itu, 9 kali bahkan. Dan itu juga yang diucapkan oleh Rosenior setelah laga bahwa dari 1000 kesempatan 999 itu masuk itu gol. Jadi discussionnya emang fine margin saja. Si Leeds kemarin nyiptain angka ekspektasi gol kayaknya di angka 1,36 ya, dalam artian bahwa mereka nggak menciptakan terlalu banyak. Dan ini yang dibicarakan oleh Rosenior setelah laga, bahwa dia bilang momen this game adalah tentang momen. Dalam beberapa momen ya itu tadi kata Rizal, para pemainnya nggak cukup konsentrasi, nggak cukup jaga diri mereka, sehingga datanglah gol-gol konyol itu. Nah, sebenarnya itu sebenarnya bisa dibenahi kalau emang pada menit akhir itu si Palmer mencetak gol, tapi for whatever reason kemarin dia tiba-tiba nembak sangat-sangat tinggi dari jarak begitu dekat. Jadi memang ini lost opportunity banget. Cuman ya cegukan kayak gini sih wajar terjadi lah ya untuk pelatih baru, tim yang muda. Tadi Rizal juga bilang banyak hal yang juga lagi mereka lalui. Jadi memang ya kalau emang miss opportunity sih, sayang udah 2-0 seharusnya bisa pastiin itu kemenangan. Tapi ini learning curve lah buat Rosenior dan juga buat pasukannya. Oke, tapi itu ngomong-ngomong soal statement dari Rosenior sendiri nih, Evelyn mau langsung ke Aldi nih. Menurut Aldi, Rosenior Kenapa lu nggak nanya soal permainannya ke gua? Padahal gua punya argumen yang lebih bagus. Ya udah deh, kasih deh. Kalau Rizal kan cuma bilang switch off, Rizky fokus ke Palmernya. Buat gue ini salahnya siapa? Rosenior. Kenapa? Lu menghadapi tim yang benar-benar bertahan, 5 back dan holding midfielder lu menambah jadi 6 back. Leeds nih, dia benar-benar hanya serangan 1-2 kali. Lihat golnya, berantakan banget. Memanfaatkan crowd di lini belakang. Artinya lu menghadapi tim sangat low block. Apa yang dilakukan oleh Chelsea? Yang sama dilakukan oleh Chelsea atau menghadapi Arsenal. Lu ngapain nambahin back lagi? Fofana masuk, gantiin Andre Santos. Nambahin lini belakang. Kondisi lu tertinggal 2-1 apa udah 2 sama? Artinya ngapain? Di bench lu, Neto main emang. Masih ada Garnacho, jelek tapi dia attacking minded. Bisa dibeli, bisa dicoba. Udah dibeli ya coba dong. Lu malah nambah lini pertahanan, membuat tengah lu mati, sehingga bola-bola cepat itu benar-benar mudah mengalir sampai ke kotaknya Chelsea. Sehingga lihat apa yang terjadi. Berantakan. Buat gua, bener kata Rizal, itu golnya benar-benar bukan levelnya Chelsea kebobolannya. Itu negatifnya Chelsea, oke? Positifnya, kalau Rosenior bisa ke babak pertama memainkan sepak bola yang sangat basic. Joe Pedro dan Palmer itu duet yang sangat berbahaya. Itu duet yang sangat berbahaya banget. Aliran bolanya Palmer itu seolah-olah udah punya kesepahaman dengan Joe Pedro. Kalau itu bisa konsisten keluar terus, ini bakal menjadi duet atau tandem yang sangat berbahaya. Untungnya punya pelatih yang mediocre kayak Leon Senior dirubah. Iya, ya untung bagi tim lain, untungnya bagi Leeds, untungnya bagi Daniel Farke. Rosenior mediocre. Jadi oke, nanti kadang-kadang Joe Pedro dikikiriin, Palmer diganti, apa segala macem. Tapi sangat-sangat gak fair kalau buat gua menyalahkan. Menyalahkan Cole Palmer di menit-menit akhir itu.
kita inget lah, Palmer itu pemain, tadi ada yang bilang pemain Palmer biasa aja lah, nggak usah terlalu dilebihkan. Ya lu mungkin lihatnya begitu. Kalau gue lihatnya, ini pemain sangat luar biasa. Palmer pemainnya mungkin bisa dibilang generation talent ataupun karena benar-benar sangat luar biasa. Mungkin Virsi juga pernah melihat dia di akademi di Man City. Dan dia sangat luar biasa, dia sangat versatile, dia sangat tajam, dia punya passing yang bagus. Yang sama di tempat ini gue pertanyakan adalah kenapa dia dalam beberapa pekan terakhir seolah-olah menghilang. Tapi sempat hat-trick kemarin, terus bikin gol juga rutin, penaltinya luar biasa. 18 gol dari 19 penalti terakhir, artinya sangat luar biasa juga. Itu yang sangat gue sayangkan. Buat gue terlalu berlebihan kalau nyalahin Palmer. Karena emang ya benar, chance-nya emang benar depan mata. Cuman kan lihat kontribusi di luar itunya doang. Palmer kan luar biasa bagus juga. Jadi bahasa cepatnya, ini sebenarnya pemainnya udah luar biasa, emang tinggal pelatihnya aja. Pemain non-back ya. Back Chelsea udahlah, back yang layak main di Premier League lah. Aceh Ampong, terus Hato. oh ya oke lah, itu masih muda. Cuma kayak masih muda itu. Dua-duanya Oke, muda. kita sih. tajam aja ke Rosenior deh, ke Rizal. Menurut Rizal, terlepas dari apa yang diatur di lapangan, tadi kan sudah banyak dikritik oleh Aldi gitu ya. Di luar lapangan pun ketika mengkomen ini, mengkomen itu terlalu banyak bicara nggak sih? Iya. Baperan nggak sih Rosenior ini? Dia emang kelihatannya karakternya emang pengen menjamak segala lini gitu ya. Segala Artinya? lini pengen dia tes, dia pengen kelihatan dia dekat sama Oh. pemain, dia pengen kelihatan kayak Mr. Nice Guy di depan kamera. Semua hal pengen dia coba lah. Bahkan Fokusnya ke bagi-bagi dong. iya, segala lini dia bakal coba. Bahkan yang persiapan warming up lawan Arsenal pun dia sempat ngomel-ngomel karena pemain Arsenal ada yang masuk ke area dia. Dia karakternya banyak banget lah, nyenggol sana sini. Menurut gue ya itu karakter dia mungkin. Tapi kalau dibilang ini hal yang mediocre banget di pertandingan kemarin, gue rasa ini lebih ke arah ya itu tadi yang gue bilang pengalaman pemain. tapi ya. menurut gue ya, kalau untuk persaingan 4 besar, ini karakteristik dalam beberapa tahun terakhir, ini bakal jadi pemandangan yang bakal sering kita lihat nih. Tim-tim bersaing di 4 besar tuh jarang yang ada bisa menang 5 kemenangan beruntun. Dari musim lalu pun juga City, Chelsea tuh finishnya 66 poin, 65 poin. Itu rata yang menurut gue belakangan cukup rendah untuk Premier League 4 besar ya gitu. Jadi gue rasa untuk pemandangan ke depannya, mungkin kita nggak akan ngeliat MU bisa sampai ke 5 kemenangan beruntun sampai di akhir musim nanti. Dan Chelsea pun juga demikian, dan Liverpool pun demikian. Jadi menurut gue ini matters of error, sepersekian error aja bakal nentuin siapa penghuni dari. Kalau Virsi, Apa cukup tuh? optimis juga dengan Chelsea? Chelsea. Ya dengan kondisi yang sekarang ya kita mungkin dia optimis sih, sebenarnya optimis saja dengan skuad dia, skuadnya masih bagus dia.